Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahayu Suseno, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Rahayu dengan NIM J1 A11849 kelas R002. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh konsentrasi tepung maizena dan gula pasir terhadap sifat organoleptik selai tomat. Latar belakang dari proposal ini yaitu tomat merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan. Buah tomat seperti produk hortikultura lainnya sangat mudah mengalami kerusakan. Pemanfaatan tomat yang terbatas sebagai pelengkap masakan seringkali menjadi penyebab kelebihan produksi dengan akibat harga yang sangat rendah. Nah, penerapan teknologi sederhana dengan cara introduksi produk inovatif yang masih belum banyak dilakukan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyelamatkan produksi tomat pada waktu kelebihan produksi. Dari beberapa produk buah tomat yang dapat dikembangkan, salah satu produk yang diambil adalah pembuatan selai yang memungkinkan dikembangkan sebagai industri rumah tangga. Kandungan pektin pada buah tomat ini bervariasi antara 0,17% hingga 0,25%. Nah, sedangkan syarat kandungan pektin dalam pembuatan selai adalah 0,75% hingga 1,5%. Sehingga diperlukan penambahan pektin dalam pembuatan selai tomat. Dan pada penelitian ini menggunakan tepung maizena sebagai pengganti pektin untuk pembentuk gel. Dan permasalahan yang banyak dihadapi pada pembuatan selai adalah banyaknya menentukan besarnya konsentrasi gula pasir yang harus ditambahkan agar dihasilkan selai tomat yang disukai konsumen. Nah, gula yang ditambahkan pada pembentukan selai berfungsi sebagai dehydrating agent. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi tepung maizena dan gula pasir terhadap sifat organoleptik selai tomat. Dan yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi tepung maizena dan gula pasir yang tepat untuk menghasilkan kualitas selai tomat yang baik. Hipotesis penelitian yaitu pertama, konsentrasi tepung maizena dan gula pasir berpengaruh terhadap sifat organoleptik selai tomat. Yang kedua, mendapatkan konsentrasi tepung maizena dan gula pasir terbaik dan diaplikasikan dalam pembuatan selai tomat. Pendahuluan yaitu pengertian buah tomat, di mana tomat adalah salah satu jenis sayuran yang telah banyak dikenal masyarakat. Jenis sayuran ini mudah rusak karena kandungan airnya yang tinggi. Dan kandungan buah tomat, rata-rata kandungan gizinya dalam 100 gram tomat segar yaitu ada airnya 94 gram, proteinnya 1 gram, lemaknya 0,2 gram, karbohidratnya 3,6 gram, CA-nya 10 mg, Fe-nya 0,6 mg, Mg-nya 10 mg, P-nya 16 mg, vitamin A-nya 1700, vitamin B1-nya 0,1 mg, vitamin B2-nya 0,02 mg, niasinnya 0,6 mg, dan vitamin C-nya 21 mg. Selai, di mana pengertian selai ini merupakan makanan kental atau semi padat yang dibuat dari buah-buahan ditambah gula kemudian dipekatkan agar terbentuk padatan gula tersebut. Nah, selai ini digunakan untuk mengisi berbagai jenis makanan seperti isian, berbagai jenis roti maupun jenis kue kering. Nah, faktor yang mempengaruhi pembuatan selai ini, yang pertama, proses pembuatan selai ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain adalah waktu pemanasannya, pengadukannya, jumlah gulanya yang digunakan, serta keseimbangan gula, pektin, dan juga asamnya. Analisis bahan selai tomat, yang pertama ada gula, yang kedua ada air, yang ketiga adalah tepung maizena. Nah, gula adalah jenis karbohidrat yang sering digunakan sebagai pemanis. Selai gula itu berperan penting sebagai penyeimbang antara bahan pengental dan juga air yang berkaitan dengan pembentukan gel. Nah, menurut Fahrudin 2008, bahwa gula dalam pembuatan selai ini bertujuan untuk memperoleh tekstur, kenampakan, dan juga flavor. Yang kedua yaitu bahan yang digunakan adalah air, di mana air ini merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena dia mempengaruhi penampilan tekstur dan cita rasa makanan menurut Winarno 2004. Dan dalam pembuatan selai, air mempunyai peranan yang penting sebagai penyeimbang gula dan bahan pengental. Yang ketiga itu tepung maizena. Nah, tepung maizena ini yang merupakan senyawa homopolimer dari glukosa dengan ikatan alfa glikosidik. Nah, maizena ini terdiri dari fraksi yang dapat memisah dalam air panas menjadi dua fraksi, yaitu fraksi amilosa dan yang kedua fraksi amilopektin. Metodologi penelitian yang pertama itu waktu dan tempat penelitian.
di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 bertempat di rumah peneliti saya sendiri di RT 08 Blok B, SP5 Desa Pinang Gading, Kecamatan Melung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Karena kebetulan lagi COVID, kami tidak mengadakan praktek ataupun penelitiannya di laboratorium. Bahan dan alat yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah tomat atau Solanum lycopersicum. Yang kedua itu gula pasir, ada air dan juga tepung maizena. Dan alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik, ada blender, ada juga pisau, telenan, kompor gas, baskom, panelis di uji organoleptik dan juga alat tulis. Nah, rancangan percobaan. Pembuatan selai tomat dengan penambahan tepung maizena dan gula ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan. Adalah yang pertama P1G1, yaitu perlakuan 1, di mana konsentrasi tepung maizenanya 5% dan gulanya 50 gram. Dengan yang perlakuan kedua itu P2G2, di mana konsentrasi tepung maizenanya 7% dan gulanya 60 gram. Pada perlakuan 3 yaitu P3G3, di mana konsentrasi tepung maizenanya 10% dan gulanya 70 gram. Dan ketiga ini menggunakan buah tomat yang ukurannya sama semua, yaitu seberat 200 gram yang sudah dijadikan bubur tomat. Dan di sini terdapat tabel 1 di mana ada formulasi bahan pembuatan selai tomat. Untuk lebih jelasnya, di mana bahan tomat ada air, gula, tepung maizena dengan 3 perlakuan. Di mana pada perlakuan 1 tomatnya 200 gram, airnya 20 ml, gulanya 50 gram, tepung maizenanya 5%. Dan pada perlakuan 2, tomatnya 200 gram, tetap sama juga, airnya 20 ml, juga sama dengan perlakuan 1, dan gulanya 60 gram dan tepung maizenanya 7%. Dan pada perlakuan 3, tomatnya 200 gram juga, airnya pun 20 ml, tetapi gulanya 70 gram dan juga tepung maizenanya menjadi 10%. Baiklah, di mana pelaksanaan penelitian ini pertama kali juga pembuatan bubur buah, di mana pembuatan bubur buah ini mengacu pada penelitian Sucitra 2018, yaitu buah tomat disortir terlebih dahulu. Setelah disortir lalu dicuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di buah. Kemudian dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 200 gram. Nah, selanjutnya proses penghancuran menggunakan blender dengan penambahan air dengan 20 ml sampai menjadi bubur tomat. Pelaksanaan penelitian yang kedua itu ada pembuatan selai tomatnya. Nah, buah tomat sebanyak 200 gram tadi yang telah dicampur dengan air 20 ml dimasak pada suhu 105 derajat Celcius selama 25 menit. Nah, dengan menambahkan tepung maizena sesuai perlakuan dan gula pasir juga sesuai perlakuan. Nah, proses pemasakan ini dihentikan sampai pembentukan gel. Apabila adonan meleleh tidak lama setelah sendok diangkat, tahap selanjutnya adalah menempatkan selai pada botol yang sudah disterilisasi dan dibiarkan hingga selai dingin yang kemudian dilakukan pengamatan. Nah, parameter yang diamati pada penelitian ini berupa rasa, aroma, warna, tekstur, dan daya oles pada selai tomat yang dihasilkan. Anggaran biaya. Jadi di sini ada jenis pengeluaran, ada jenis 4 pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan penunjang dengan biayanya 2.000, bahan-bahan habis pakai 41.000, transportasinya 50.000 dan biaya lain-lainnya 50.000. Jadi keseluruhan jumlahnya ada 341.000. Dan untuk jadwal kegiatannya, dalam penelitian proposal yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Tepung Maizena dan Gula Pasir terhadap Sifat Organoleptik Selai Tomat atau Lycopodium esculentumil dilakukan selama kurang lebih 3 hari, di mana hari pertama mencari panelis uji organoleptik, di hari kedua persiapan bahan dan alat, dan pada hari ketiga yaitu pembuatan selai serta uji organoleptiknya. Baik, cukup sekian proposal penelitian saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.